Teng Monida itu memang dibunuh secara sadis tanpa belas kasih, bukan karena kecelakaan. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Teng Monida ya guys. Dimana kasus ini masih terus bergulir sampai sekarang, menunggu detik-detik terakhir kasus ini ditutup. Dan sekarang ini Mr. Genius membuat gempar Thailand dengan pengumuman dia dalam kasus kematian Teng Mo. Jadi dia memberikan kayak kesimpulan dari hasil penyelidikan dia selama ini. Dimana pas dia melakukan konferensi pers yang digelar oleh Mr. Genius, ini berhasil membuat kepolisian Nontaburi itu ketar-ketir ya guys. Mereka bahkan harus 2 kali menunda penutupan kasus Teng Monida ini karena ingin melihat bukti yang dimiliki oleh Mr. Genius. Jadi Mr. Genius ini dengan sangat lantang mengatakan jika memang ada yang aneh dalam penyelidikan kasus kematian Teng Monida. Bahkan dirinya, ini gila banget sih, dirinya itu melaporkan kasus Teng Monida ke kepolisian Thailand tingkat 1 bidang korupsi. Kali ini yang dilaporkan siapa adalah penyidik kepolisian Nontaburi. Jadi kepolisian yang selama ini ngurusin kasus ini sekarang malah dilaporkan kembali sama Mr. Genius atas kasus ini. Jadi makin rumit kan guys? Karena Mr. Genius bilang kepolisian Nontaburi itu diduga memanipulasi beberapa bukti dalam kasus Teng Monida. Di antaranya ada dugaan speedboat ganda yang tak digubris sama sekali oleh kepolisian Nontaburi. Selain itu juga ada penemuan DNA Teng Monida yang butuh 4 kali pemeriksaan. Padahal di pemeriksaan pertama dan ketiga sama sekali tidak ditemukan DNA. Bahkan Mr. Genius menyimpulkan 2 hal penting dalam kasus ini. Yang pertama adalah Teng Monida itu memang dibunuh secara sadis tanpa belas kasih, bukan karena kecelakaan. Dari hasil penyelidikan Mr. Genius menemukan jika Teng Monida bukan jatuh juga di belakang speedboat, tapi di depan speedboat. Hal ini juga benar-benar beda banget sama apa yang dikatakan Sen kalau Teng Monida itu jatuh di belakang speedboat kan guys. Nah, hal ini juga membuat kebohongan Sen ini makin terbuka lagi, berulang kali mengindikasikan ada sesuatu yang memang dia sembunyikan dalam kematian Teng Monida ini. Nah, terus bukan cuma itu aja guys. Mr. Genius juga menemukan jika Teng Monida sebelum tewas sempat cekcok dengan salah satu tersangka di atas speedboat. Ini semua dibuktikan dengan video warga yang beredar di mana memperlihatkan jika Teng Monida seperti dipukul. Sedangkan kesimpulan yang kedua adalah Mr. Genius mengatakan jika luka yang ada di paha kanan Teng Mo yang sampai sekarang kita masih bingung itu luka itu hasil dari apa, itu adalah luka memang benda tajam tapi sekali gores. Jadi nggak mungkin itu adalah baling-baling guys. Jadi nggak mungkin banget itu sesuai dengan kesaksian-kesaksiannya mereka yang bilang kalau misalkan pahanya Teng Mo itu terkena baling-baling. Nah, penutupan kasus Teng Mo akan berlangsung pada tanggal 26 April, yaitu tinggal kalau aku post ini tanggal 25, berarti tinggal besok ya guys. Polisi sampai sekarang menetapkan 6 tersangka dalam kematian sang artis. Lokasi penutupan kasus Teng Monida juga telah dipindah ya guys. Awalnya polisi berencana melaksanakan konferensi pers di kantor kepolisian Nontaburi. Namun dari hasil rapat yang digelar tim penyidik sekarang kurang lebih 5 jam tersebut telah merubah lokasi penutupan kasus Teng Monida. Penutupannya akan digelar di ruang konferensi Amra Viwat pada 26 April 2022. Nah, dalam kasus ini memang ada 6 tersangka, tapi 6 tersangkanya karena kelalaian, karena memberikan bukti palsu, bukan karena dia itu telah menghabisi nyawa dari Teng Monida. Dalam penutupan kasus ini mengatakan, jika tidak ada bukti kuat yang mengarahkan pada kasus pembunuhan, jadi percuma ya selama ini orang-orang udah berusaha sedemikian mungkin untuk membuat keadilan untuk Teng Mo, tapi sampai 26 April kemungkinan besar polisi bilang sampai sekarang ini belum ada bukti kuat yang bisa merubah kasus itu dari kecelakaan menjadi pembunuhan. Sejauh ini polisi masih menetapkan juga kalau kasus ini memang murni kecelakaan, meskipun penyidik udah memberikan banyak bukti, terkesan kayak percuma gitu 2 bulan ini ya guys. Rekaman CCTV dari beberapa sudut itu juga percuma, dianggap bukti itu tidak kuat. Dari keterangan para saksi yang sekarang ini telah menjadi tersangka, Teng Monida memang terjatuh dari belakang kapal. Sedangkan keterangan dari Genius, Mr. Genius Ruang Ratanapo menjelaskan melalui CCTV yang dimilikinya bahwa Teng Monida tidak terjatuh dari belakang kapal, melainkan dari depan kapal.
Nah, terus tiba-tiba mantan polisi Thailand Santana Prayonrat mulai muncul lagi guys. Akhirnya membuka bukti rekaman GPS speedboat yang ditumpangi Teng Monida sebelum meninggal. Di mana Santana membeberkan data dari GPS tersebut membuktikan jika speedboat dari Teng Monida sempat berhenti di salah satu hotel mewah yang diduga adalah dipesan oleh POR untuk Teng Monida dengan VVIP. Bahkan Santana terang-terangan mengatakan jika Teng Monida itu bukan tewas karena kecelakaan, dia yakin banget nih. Jadi Santana sama Mr. Genius yakin kalau ada indikasi pembunuhan di dalam sini. Bahkan Santana mengatakan jika Teng Monida turun dari speedboat itu diduga menuju hotel mewah itu tersebut seorang diri. Selain itu Santana mengatakan jika memang ada indikasi Teng Monida memang kayak dipesan oleh oknum VVIP. Sedangkan POR diduga oknum yang menjembatani pemesanan jasa bagi Teng Monida. Nah, sekarang juga ada berita yang heboh lagi guys. Kan kita tahu ya kalau misalkan di dalam kapal tersebut ada POR, ada Robert ด้วย เพื่อจะขอดูว่ามีลำอื่นไหมเพราะแกเชื่อว่าลำนี้ไม่ใช่ลำปอ ค่ะ คุณสันทนายังเปิดเผยเรื่องกรณีผู้ใหญ่รวมถึงหลายบุคคลเนี่ยที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการตั้งข้อสังเกต บอกระวังนะเดี๋ยวจะต้องโดนฟ้องถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เพราะถือว่าเมื่อตำรวจเขาสรุปมาว่าอุบัติเหตุ แต่คุณไปคิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมมาไปพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้อาจจะโดนฟ้องได้ เจ้าตัวย้ำคำเดิมว่าผมไม่ได้หิวแสงข้อมูลทั้งหมดผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว เพียงแค่ในการหาหลักฐานบางอย่าง มันต้องติดต่อขอเอกสารราชการ ภาพวงจรปิดที่ผ่านมาขณะที่ออกจากร้านอาหารมีเรือสปีดโบ๊ทตามมาอีกหนึ่ง dan juga ada Job. Jadi ada 3 cowok. Tapi sekarang diduga kalau dilihat CCTV ada orang lain cowok di dalam speedboat tersebut. Bahkan ada kedua orang pria guys. Jadi ada lebih dari 3 cowok di situ. Nah, diduga orang itu adalah orangnya VVIP atau VVIP sendiri yang sebenarnya udah ada di speedboat tersebut tapi saat mereka balik mereka menghilang. Nah, ini mulai banyak spekulasi seperti itu karena kemunculan CCTV, beberapa CCTV orang-orang mulai ngitung-ngitung kok sepertinya juga ada orang lain di dalam speedboat tersebut. Dan pada rekaman juga ada 2 speedboat yang melintas di jembatan Chao Phraya, sedangkan 1 speedboat lainnya tiba-tiba tuh hilang entah kemana. Nah, pada duga kalau misalkan Teng Mo itu memang dipindahkan ke speedboat yang hilang tersebut. Sayangnya semua bukti-bukti ini udah dikumpulin tapi tidak digubris juga oleh pihak kepolisian walaupun telah viral di medsosnya Thailand ya guys. Kepolisian Nonthaburi bilangnya kalau gambar yang dihasilkan dari video CCTV tersebut tidaklah bagus. Jadi ya nggak bisa menjadi bukti yang kuat. Bukan kali ini aja kepolisian Thailand bersikap aneh udah terus-menerus ya guys. Sebelumnya mereka juga seakan mengabaikan semua bukti dari Mr. Thai, dari Mr. Genius, bahkan dari Mr. Santana. Selain itu Mr. Genius mengatakan bila hasil investigasi selama 2 bulan ia memastikan Teng Monida pastinya dibunuh, tapi dia masih bingung juga kenapa pihak kepolisian itu masih kekeh kalau misalkan tidak ada bukti yang kuat untuk merubah kasus kecelakaan menjadi pembunuhan. Makanya kita tunggu aja tanggal 26 April semua ini akan selesai dan bagaimana hasilnya, apakah masih ada harapan untuk keadilan bagi Teng Monida. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Kalau aku ada update lagi pasti aku akan share ke kalian semua. Sampai jumpa. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.